Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semangat belajar daring ya di tengah pandemi COVID-19. Baiklah, untuk perkuliahan hari ini ya, berjumpa kembali dengan saya Hari, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Dalam kesempatan ini ya, saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang pengantar pemasaran internasional, di mana pokok bahasan materi ya, pada kesempatan ini yaitu tahapan dan strategi pemasaran internasional. Jadi di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pemasaran internasional ya, yang ditempuh oleh pemasar atau perusahaan internasional, kemudian juga strategi-strateginya. Ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan tahapan strategi pemasaran internasional. Kita pengantar terlebih dahulu ya, di mana kunci pemasaran internasional yang berhasil adalah adaptasi pada perbedaan-perbedaan lingkungan dari suatu pasar ke pasar yang lainnya. Jadi ketika pemasar internasional atau perusahaan ya yang mau go internasional, itu dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan pasar. Karena pasar domestik ya dalam negeri berbeda dengan pasar-pasar luar negeri. Jadi adaptasi ini adalah suatu hal yang perlu dipelajari bagi si pemasar internasional. Kemudian adaptasi adalah sebuah usaha secara sadar di pihak pemasar internasional untuk mengantisipasi pengaruh dari berbagai faktor. Jadi memang banyak pengaruh adaptasi dari berbagai faktor terkait dengan regulasi ya, ekspor dan impor ya, kemudian biaya cukai ya, kemudian juga tarif masuk atau tarif barrier, kemudian juga baik asing maupun domestik. Jadi untuk pemasar internasional, pengaruh-pengaruh ini perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Kemudian adaptasi ini di luar kendali pada sebuah bauran pemasaran. Kawan-kawan sudah ingat bahwa bauran pemasaran itu kadang itu bisa dikendalikan terkait dengan produk, kemudian harga, promosi, distribusi. Tapi kalau sudah masuk ke pasar internasional, ya ini juga berhubungan dengan aturan-aturan daripada negara pengimpor. Ya. Kemudian menyesuaikan bauran pemasaran tersebut untuk meminimalkan pengaruhnya. Jadi ini kesiapan daripada produk, ya, harga, kemudian kualitas produk ini sangat berarti ya bagi tujuan negara di dalam pemasaran internasional. Kemudian hambatan-hambatan utama ya di dalam pemasaran internasional ini dikenal dengan self-referency criterion atau SRC dan ethnocentrism. Ya. Jadi rintangan utama dalam keberhasilan pemasaran internasional itu adalah kriteria yang merujuk pada diri sendiri atau SRC dan etnosentrisme yang berhubungan dengannya. Jadi kadang-kadang ada SRC ini adalah suatu referensi secara tidak sadar kepada nilai-nilai kultural, pengalaman, pengetahuan diri sendiri sebagai dasar keputusan ya di dalam memasarkan produk secara internasional. Jadi SRC ini adalah kepercayaan daripada konsumen luar negeri ya terhadap produk pemiliknya ya atau produk domestik itu dipengaruhi oleh hal nilai-nilai kultural ya, pengalaman mengkonsumsi ya, atau informasi yang beredar mengenai produk yang akan kita pasarkan ke luar negeri ataupun pengetahuan diri sendiri sebagai dasar keputusan. Nah, ini adalah SRC menjadi hambatan bagi si pemasar ataupun perusahaan yang mau go internasional. Kemudian ya,
etnosentrisme ini adalah gagasan bahwa kultur atau perusahaan sendiri yang paling mengetahui bagaimana melakukan semua hal. Jadi gagasan itu ya, kultur ini adalah suatu yang melekat pada perusahaan. Bagaimana kultur itu ya disesuaikan ya, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pasar sasarannya. Saudara-saudari yang berbahagia ya dalam perkuliahan ini, kita lanjutkan. Baik SRC maupun etnosentrisme menghalangi kemampuan untuk menilai sebuah pasar asing secara apa adanya. Kemudian reaksi kita sering berdasarkan pada arti, nilai, simbol, dan perilaku yang relevan pada kultur kita sendiri yang biasanya berbeda dengan kultur asing. Jadi memang seperti Indonesia ini ya, memasarkan produk domestik ke luar negeri ya, selalu memperhatikan perilaku yang relevan dengan kultur kita sendiri ya. Misalnya kita dengan negara Amerika, kultur kita dengan Jepang, kultur kita dengan negara-negara Eropa yang menjadi tujuan pemasar internasional. Dalam pemasaran internasional ini ya, mengandalkan pada SLC seseorang akan menyebabkan kegagalan pada program pemasaran. Jadi ini apa namanya, SRC ini menjadi hambatan yang perlu dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi di negara tujuan di dalam memasarkan. Bagaimana menghindari SRC? Menghindari SRC ini adalah ada beberapa langkah-langkah yang disarankan terkait dengan SRC. Yang pertama adalah definisikan masalah tujuan bisnis dalam ciri-ciri, kebiasaan, norma-norma kultur di negara asal. Jadi kita disuruh untuk tujuan bisnisnya dengan ciri-ciri kebiasaan, ya, norma-norma kultural negara-negara kita atau negara Indonesia sebagai pemilik produk. Kemudian definisikan masalah atau tujuan bisnis dalam ciri-ciri kebiasaan dan norma kultural di negara tujuan melalui konsultasi dengan penduduk asli dari negara tersebut dan jangan membuat penilaian. Ini terkait dengan menghindari daripada SRC. Kemudian isolasi pengaruh SRC dalam masalah. Periksa secara teliti untuk melihat bagaimana pengaruh tersebut dalam memperumit masalah. Jadi isolasi ini adalah ketika ada permasalahan terkait dengan isu kultural ya, tentang Indonesia, kemudian tentang produk kita ya, itu harus diredam masalahnya, kemudian bisa juga jangan sampai menghambat proses daripada tahapan-tahapan dalam pemasaran produk kita. Ini definisikan ulang ya, masalah tanpa pengaruh SRC. Berikan pembacaan situasi tujuan bisnis. Jadi kita selalu memperjelasnya ya, dalam dokumen-dokumen ya, di dalam pemasaran internasional dengan produk, kemudian dokumen-dokumen dagang ya, surat-surat ya, di dalam memasarkan produk ya, terutama sehingga produk kita bisa tembus kepada dalam pemasaran internasional. Bagaimana mengembangkan kesadaran global atau awareness, global awareness, memiliki kesadaran global berarti mempunyai toleransi pada perbedaan kultural. Jadi perbedaan kultural kita banyak ya. Kemudian pengetahuan tentang kultur. Jadi di dalam pemasaran kita harus menyesuaikan dengan kondisi ya negara-negara tujuan pasar kita ya. Yang pertama tadi adalah toleransi pada kultural. Misalnya kita ya dengan Arab Saudi ya, itu kulturalnya berbeda ya, di dalam hal produk, kemudian juga penggunaan produk ya kan, kesesuaian produk ya, apalagi misalnya produk-produk yang kita mau pasarkan secara internasional, produk-produk yang makanan, obatan, ini sangat berdampak kepada kejelasan daripada dokumen ya terkait dengan izin ya, kehalalan dan sebagainya. Kemudian pengetahuan tentang kultur, tentang sejarah daripada negara kita ya, kemudian sejarah suatu negara tujuan pasar kita itu bagaimana ya,
di dalam kegiatan pemasaran internasional. Kemudian potensi pasar dunia. Jadi kita juga harus memiliki pengetahuan tentang potensi pasar dunia itu. Ya. Kalau misalnya produk kita itu ada komoditas-komoditas kita yang unggulan, misalnya adalah timah, kemudian juga karet, kemudian juga kelapa sawit. Nah, kita harus bisa mempelajari kira-kira pasar mana yang menjadi unggulan ya untuk menjadi tujuan ekspor kita ya dalam pemasaran internasional. Dan tren ekonomi. Kita juga harus mengetahui tren ekonomi sekarang ini. Trennya apa? Kebutuhan pasarnya apa? Kemudian kondisi sosial dan politik global bagaimana? Ya? Seperti misalnya kondisi sosial politik global sekarang ini, kondisinya adalah lagi kondisi yang kurang kondusif terkait dengan mewabahnya COVID-19. Nah, ini adalah mempengaruhi daripada tren ekonomi, tren sosial, dan politik global ya di dalam sistem pemasaran internasional. Kemudian tahapan dari pelibatan pemasaran internasional ini secara umum ya, perusahaan akan memasuki pasar internasional dapat memilih salah satu tingkat pelibatan pemasaran dan komitmen yang siap dijalaninya sebagai berikut. Jadi di dalam pemasaran internasional, tahapan-tahapan dari pelibatan ini ya, si pemasar ya bisa memanfaatkan tahapan-tahapan dari pelibatan di dalam pemasaran internasional. Yang pertama adalah tanpa pemasaran asing langsung. Yang kedua, pemasaran asing secara jarang. Yang ketiga, pemasaran asing secara teratur. Yang keempat, pemasaran internasional. Yang kelima adalah pemasaran global. Jadi semua step ini adalah dari pasar kecil istilahnya sampai dengan pasar global ya. Pasar yang paling sempit sampai dengan pasar yang paling luas. Nah, penjelasannya tanpa tahapan pemasaran internasional ini yang pertama tanpa pemasaran asing langsung. Artinya produk masuk pasar asing dengan cara pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung. Artinya pemasaran yang dilakukan secara tidak langsung ya masuk ke pasar asing, misalnya melalui perantara ya, ataupun perantara yang di luar negeri ya, orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, dia masuknya secara tidak langsung. Atau karena momen-momen atau event-event internasional ya, suatu produk kita itu bisa secara temporer itu bisa laku atau berdasarkan peminatan daripada si pembeli produk luar negeri. Kemudian pemasaran asing secara jarang. Ini biasanya perusahaan akan memasarkan produknya ke luar negeri jika persediaan melebihi permintaan pasar domestik. Jadi prioritasnya adalah memenuhi kebutuhan pasar domestik. Jadi pemasaran asing secara jarang ini ya untuk produk-produk kebutuhan dalam negeri ini diprioritaskan dulu. Misalnya kita punya penghasilan dari di Bangka, contohnya kita timah ya, timah. Kemudian kita juga ada karet ya. Nah, karet ini pasokannya adalah untuk industri-industri ban ya yang ada di dalam negeri. Ketika misalnya kebutuhan daripada dalam negeri ini, pasar dalam negeri itu sudah penuh, baru nantinya produknya dialihkan kepada pasar luar negeri. Itu berdasarkan potensi dan juga kebutuhan pasar di luar negeri. Jadi ini pemasaran asing secara jarang. Kemudian tahapan pemasaran internasional ya, yang berikutnya adalah pemasaran asing secara teratur. Berarti perusahaan mempunyai kapasitas produksi permanen yang ditujukan untuk pada pasar luar negeri. Dalam hal ini misalnya PT Timah mengekspor timah ya ke luar negeri dalam bentuk batangan ya, atau jadi itu secara teratur ya yang yang sifatnya permanen ya yang regulasinya sudah diatur dan disepakati ya sehingga sifatnya adalah berkelanjutan. Kemudian pemasaran internasional ini adalah perusahaan ini cenderung melakukan produksi untuk
kebutuhan pasar domestik dan luar negeri. Jadi perusahaan yang melakukan tahapan pemasaran internasional ini ya cenderung melakukan produksi untuk kebutuhan pasar domestik dan luar negeri. Jadi kedua-duanya ya. Jadi bedanya antara pemasaran asing secara jarak tadi ini adalah fokusnya pada kebutuhan pasar domestik. Tapi kalau pemasaran internasional ini dia kedua-duanya ya cenderungnya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan juga luar negeri ya dari perolehan produksi produk barang maupun jasa. Kemudian tahapan pemasaran internasional lanjutan ini yang berikutnya adalah pemasaran global. Tahap ini berusaha memperlakukan dunia termasuk pasar negara asal mereka sebagai satu pasar. Jadi kalau mau global itu sudah dunia luas. Jadi banyak negara ya, yang sudah menjadi importir atau menggunakan produk yang dipasarkan ya. Misalnya produk-produk dari Cina ya, kemudian misalnya produk cadang atau spare part motor ataupun mobil ya, merek Honda ataupun Suzuki ya dari Jepang, terus pemasaran sudah sampai global ya. Dan juga KFC ya dengan pemasaran franchise-nya ya Amerika ini sudah global. Artinya pada tahap ini perusahaan dunia termasuk pasar negara asal mereka juga ada, terdapat produk-produk mereka. Jadi melayani semua seluruh pasar di seluruh negara di dunia. Nah, ini tuh pasar internasional. Biasanya kantor pusat perusahaannya dapat ditempatkan di mana saja di dunia tanpa dibatasi oleh batasan negara. Jadi untuk perusahaan-perusahaan global ini, kantor pusatnya bisa misalnya di Eropa ada, di Amerika ada, kemudian di Asia yang lainnya ada, kemudian di negara Asia Tenggara juga ada ya. Ini kantor pusat ini bisa untuk produksi dan juga kantor pemasaran, tapi cenderungnya adalah untuk produksi dan pemasaran sehingga bisa mengakomodir semua permintaan pasar. Nah, berikutnya orientasi strategis ya, strategi orientasinya menggunakan skema EVRG. Skema EVRG ini etnosentris, polisentris, regio dan geosentris. Di mana orientasi etnosentris ini adalah orientasi perluasan pasar domestik. Jadi dari suatu produk perusahaan yang pemasaran internasional, orientasinya adalah bagaimana memperluas pemasaran produk itu adalah pasar domestik secara keseluruhan atau di dalam negeri. Atau paham ini adalah paham etnosentris atau skema. Dan orientasi pasar multi domestik ini masuk pada polisentris. Artinya banyak pasar domestik ya yang akan dipasarkan dari perusahaan. Kemudian orientasi pasar global atau region-sentris atau geosentris. Jadi orientasi kalau multi domestik berarti sudah masuk ke pasar internasional. Ya. Artinya sudah banyak domestik negara-negara tujuan ya, pasar negara tujuan yang menjadi tujuan pasar daripada produk secara polisentris. Kemudian orientasi pasar global. Nah, kita menjelaskan 4 pendekatan yang relatif berdiri sendiri berikut ini. Mendominasi pemikiran strategis perusahaan yang terlibat dalam pasar internasional. Yang pertama adalah satu, konsep etnosentris dan perluasan pasar domestik. Jadi pemasaran suatu produk perusahaan yang ingin untuk membangun usahanya melingkup semua pasar-pasar domestik yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Jadi pemasaran dilakukan dalam negeri akan sukses, artinya sekalipun tidak ada adaptasi. Jadi memang fokusnya adalah pemasaran produk di dalam negeri. Dalam orientasi ini, ya, pemasaran internasional dipandang sebagai nomor 2 dan hanya sebagai perluasan dari operasi domestik. Jadi kebutuhan untuk pemenuhan daripada pasarnya adalah kebutuhan pasar domestik. Kemudian konsep polisentris atau perluasan pasar multi domestik. Ini kebalikan dari etnosentris.
Jadi perusahaan multinasional akan menempatkan operasi pemasaran internasional sebagai sumber perolehan laba. Jadi sasarannya itu adalah presentris itu banyak pasar domestik atau pasar negara tetangga, negara Asia Tenggara atau negara-negara yang di ya, berarti sudah perusahaan multinasional ya, ataupun multi domestik di mana manajemen perusahaan meyakini bahwa setiap negara itu unik dan memungkinkan pengembangan strategi pemasaran masing-masing yang diadaptasikan pada pasar lokal setiap negara. Jadi fokus produksinya itu adalah di negara domestik, tapi pemasarannya adalah di negara-negara domestik negara. Regiosentris melihat dunia sebagai satu pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang distandarisasi negara di dunia. Jadi ini adalah orientasi regiosentris. Kemudian geosentris merupakan sinonim atau regiosentris dan geosentris merupakan sinonim dari orientasi pemasaran global di mana adanya keseragaman dalam strategi pemasaran yang distandarisasi di lingkungan digunakan pada beberapa negara baik regional maupun ataupun global ya, secara global artinya mencakup seluruh negara-negara di dunia. Jadi dari skema ini ya dia skemanya adalah dari sekup pasar yang domestik sampai dengan pasar global. Jadi inilah langkah-langkah ya, tahapan ya, dan langkah-langkah tahapan dan strategi pemasaran internasional yang perlu saudara-saudari ketahui ya terkait dengan bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkahnya ya untuk mengakomodir, memenuhi permintaan ya pasar ya, baik yang skupnya domestik, multidomestik atau multinasional ya, yang internasional maupun pemasaran global ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di chat Google Classroom ataupun di WA group ya kelas ya mata kuliah pemasaran internasional terkait dengan tugas pertama untuk mahasiswa semester 7 ya. Jadi saudara disuruh membuat contoh kasus perusahaan internasional yang sudah menerapkan tahapan dalam pemasaran internasional tadi. Kan sudah ada beberapa tahapan di dalam pemasaran internasional. Contohnya nanti silakan diangkat kasus perusahaan apa yang sudah multinasional yang bisa menerapkan tahapan-tahapan dalam pemasaran. Aja contoh kasus apa, dibuat profilnya, pengembangannya, ya, kemudian strateginya, ya, dalam pemasaran internasional. Artinya strategi ini adalah bagaimana peran perusahaan tersebut yang ada nomor satu tadi menerapkan orientasi strategis skema etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Skema EVRG ini ya, karena proses penerapannya yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi saudara buat. Jadi nanti disimpulkan ya terkait dengan ini. Untuk penugasannya nanti ya waktunya pengerjaannya 2 minggu ya dikumpulkan di kolom apa namanya di kolom classwork pada Google Classroom ya dikumpulkan 2 minggu. Jadi di ketik boleh, tulis tangan boleh, nantinya di scan scan PDF ya. Kemudian jangan lupa tulis nama dan NPM-nya, kemudian scan PDF, kemudian diupload di kolom classwork. Untuk absensi nantinya, absensi saudara-saudari dalam perkuliahan materi ini, ya, silakan untuk mengabsen di Google Classroom, ya, di mana di kolom comment-nya itu, ya, bisa disebutkan nama dan NPM-nya, nama dan NPM-nya sebagai referensi, ya, pembelajaran pada pertemuan ini. Jangan lupa terus rajin-rajin untuk membaca buku, ya, rajin-rajin belajar, ya, walaupun dengan kondisi pembelajaran daring, ya, secara apa namanya di tengah COVID-19, ya, tetap semangat untuk belajar, ya, mengerjakan tugas, ya kan, hanya kita lebih fleksibel di dalam pembelajaran. Ya. Kemudian juga untuk apa nama materi-materi berikutnya ya nanti juga akan bisa berubah untuk pemodelan metode pembelajaran penyampaiannya bisa slide materi yang saya bagikan Google Slide
kemudian juga bisa video, bisa kita menggunakan Google Meet untuk streaming ya pertemuan kuliah. Kemudian bisa juga kita menggunakan Zoom meeting ya untuk perkuliahan streaming juga ya. Tapi setiap pembelajaran nanti saya akan infokan ya sebelum waktu perkuliahan dimulai. Baik, saudara-saudari ya, sukses untuk semuanya. Ya. Semangat belajar daring ya di tengah pandemi COVID-19 ya. Jangan lupa nanti saya akan upload ya file rekaman ini ya di YouTube ya. Nanti saya akan share linknya itu di Google Classroom. Jangan lupa ditonton dan disimak ya materi-materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, and share. Baik, saya Johari ya berdiri dalam kesempatan materi kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat belajar dan juga mohon maaf ada hal yang salah dan kurang berkenan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.